ask me if I give a fuck about man. Recently I just don't give a fuck about a thing. Ask me if I give a fuck about it this. Ask me if I give a fuck about it this. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Zakia Sabila, NIM 114206098 dari Blok 10 Praktikum Sistem Informasi Lingkungan. Nah, di sini aku bakal ngasih tutorial mengenai acara 4, yaitu arahan fungsi kawasan atau scoring. Nah, buat di acara 4 ini, kita membutuhkan batas administrasi dari acara pertama kemarin. Nah, langkah awalnya itu pada layar ini kita klik kanan, kemudian kita add data. Nah, kita masukin nih batas administrasi. Nah, setelah terinput seperti ini, kemudian kita akan mengekspor data batas administrasi ini dengan cara klik kanan, kemudian ke data, ke ekspor data. Nah, di sini kita simpan di folder acara 4, kita kasih nama KL. Buat tipenya kita save dengan save file, kemudian kita save. Kita klik OK. Nah, setelah terinput seperti ini, kita meng-uncheck list dari batas administrasi. Kemudian langkah selanjutnya yaitu KL ini kan ada 3 bagian zona kan, 3 bagian poligon. Kita akan menggabungkan ketiga poligon ini menjadi satu. Caranya yaitu pada editor ini kita start editing, kemudian kita pilih KL. Nah, kemudian kita kotakin untuk mengselect poligonnya. Nah, terus kita ke editor lagi, ke match. Ini fungsinya untuk menggabungkan 2 fitur atau 2 poligon atau lebih menjadi satu. Kita klik OK. Nah, setelah tergabungkan seperti ini, kita stop editing dan save. Nah, setelah itu kita akan mengekspor lagi nih data dari KL ini. Caranya sama seperti tadi, klik kanan ke data, ekspor data. Nah, di outputnya ini kita ganti nama dengan JT atau jenis tanah. Kita save. Oke. Nah, setelah itu dari JT ini kita ulangi lagi langkahnya. Kita save dengan nama CH atau curah hujan. Nah, setelah ekspor semua, ada 3 ini, kemudian kita meng-uncheck list CH dan JT dan kita checklist hanya KL. Nah, setelah itu kita akan membagi poligon KL ini menjadi 5 bagian poligon. Caranya yaitu pada KL ini kita ke edit feature, start editing, kemudian kita klik nih yang mau kita bagi poligonnya, kemudian kita ke cut polygon tools. Nah, setelah itu kita bagi. Nah, udah terbagi nih jadi 1, 2, 3, 4, 5 poligon. Kemudian kita ke editor, stop editing, dan save. Kemudian kita ulangi langkah seperti itu pada bagian JT. Nah, caranya sama, kita ke JT, edit feature, start editing, kemudian kita select dan cut. Sini aku mau cut poligonnya.
2, 3, 4, 5. Udah nih. Kemudian kita ke editor lagi, stop, dan kita save. Kemudian kita uncheck JT, kita cek list CH. Sama langkahnya, kita akan membagi 5 lagi. Ke edit features, start editing, select, cut. Di sini aku mau buat variasi yang berbeda. Nah, setelah itu kita stop, kita save. Nah, setelah itu pada bagian KL ini kita klik kanan, open atribut tabel. Nah, di sini kita ke tabel option, kita add field, kita buat nih tabel skor KL. Tipenya kita pilih long integer, oke. Nah, terus kita buat lagi nih tabelnya keterangan KL. Kita pilih teks, oke. Setelah itu, kita langsung masukin nih nilai-nilai dari KL-nya, skor dan keterangannya. Yaitu untuk yang pertama, skornya 20. Oh ya, caranya kita ke layer KL, kita klik kanan, edit feature, start editing, kemudian kita masukin skornya. Dan kita masukin keterangannya, datar, agak curam, kemudian landai, sangat curam. Kita bebas ya meletakkannya ini. Kemudian setelah itu kita close, stop, kita save. Kemudian di layar yang JT sama, kita open atribut tabel, tabel option, add field, kita kasih skor JT. Ganti ke long, kita klik OK. Kemudian kita buat lagi tabelnya, keterangan JT. Kita ganti ke teks. Oke. Kemudian kita masukin keterangannya dari jenis tanah. 15. Kita klik kanan, edit feature, start editing. 15. Kemudian 30. Nah, kalau misal kelebihan seperti ini nggak apa-apa, kita masukin jumlah yang sama salah satunya. Ini aku masukin 60. Kemudian di 15 ini kita kasih keterangan tidak peka. Kurang peka. Gak peka. Peka. Sangat peka. Kemudian kita close. Kita ke editor. Stop editing. Save. Kemudian di bagian CH ini
sama, itu kita klik kanan, open atribut tabel, kemudian kita masukin ke tabel option, kita buat skor CH, ganti ke long, oke. Kemudian kita tambah lagi buat keterangan, teks, oke. Setelah itu klik kanan, edit feature, start editing, kita masukin skor CH-nya. 10, 20, 30, 40, 50. Buat kalau sama kayak tadi nggak apa-apa, kita masukin nilai yang sama. Kemudian keterangannya sangat rendah, rendah, sedang, tinggi, sangat tinggi. Close, editor, stop, save. Nah, setelah itu kita checklist semua 3 peta ini, kemudian kita akan mengoverlay atau menumpang tindihkan ketiga peta ini dengan caranya kita ke geoprocessing, kemudian kita ke union. Nah, di input feature-nya ini kita masukin CH, kemudian kita masukin JT, kita masukin juga KL. Buat outputnya, kita ganti nama dengan overlay. Kita save, kita klik OK. Nah, kita tunggu aja. Mungkin prosesnya cukup lama. Nah, artinya ini udah terbentuk nih overlay ketiga peta kita tadi. Selanjutnya yaitu kita akan meng-uncheck list CH, JT, dan KL dan menyisakan overlay. Kemudian di overlay ini kita klik kanan, kita open atribut tabel. Nah, di sini kita akan menambah tabel add field dengan nama skor total. Kita ganti ke long, kemudian kita klik OK. Nah, setelah itu kita tambahin tabel lagi, kita add field, kasih nama keterangan. Untuk tipenya kita ganti teks, dan ininya kita field propertiesnya kita ganti 100. Nah, udah terbentuk. Kemudian di skor total ini kita klik, kemudian kita klik kanan ke fit kalkulator. Nah, di sini kita bakal jumlahin nih skor totalnya ini dari skor CH, skor KL, kemudian ditambah skor JT, ditambah skor CH. Kita klik OK. Nah, udah terisi semuanya. Kemudian kita urutin nih biar enak dilihat. Nah, selanjutnya buat di keterangan ini, kita bakal ngasih keterangan ini berdasarkan klasifikasi dari arahan fungsi kawasan. Nah, caranya yaitu kita ke select by attribute, kemudian kita masukin nih rumusnya, yaitu skor total lebih dari
45 and skor total kurang dari 90. Kita klik apply. Nah, artinya nilai yang lebih dari 45 dan kurang dari 90 ini terselect dari ini. Udah terselect kan? Nah, kemudian kita ke keterangan ini, kita klik kanan, klik kalkulator. Nah, kita masukin nih keterangan dari skor yang lebih dari 45 kurang dari 90, yaitu kawasan fungsi budidaya tanaman tahunan dan permukiman. Jangan lupa kasih tanda. Jangan lupa kita kasih tanda petik 2. Kemudian kita klik OK. Nah, udah ada keterangannya. Nah, setelah itu pada bagian ini kita select by attribute lagi. Kemudian kita masukin nilainya selanjutnya yaitu 91. Lebih dari 91 kurang dari 135. Kita klik play. Nah, udah terselect kan? Kemudian di keterangan ini kita klik kanan, klik kalkulator, kita masukin. Itu kawasan fungsi budidaya tanaman tahunan. Kita klik OK. Selanjutnya kita lanjutin select by attribute, kemudian kita masukin nilainya nih 136 sampai 180. Kita klik apply. Dan di sini kita klik kanan, klik kalkulator, kita masukin keterangannya yaitu kawasan fungsi penyangga. Kita klik OK. Nah, setelah itu kita select by attribute lagi. Di sini kita masukin nilainya 181 sampai 225. Kita klik play, kanan, kalkulator, kita kasih keterangan yaitu kawasan fungsi lindung. Kita OK. Nah, setelah itu kita close. Setelah itu kita ke selection, kita klik select picture. Kemudian di overlay ini kita kanan ke properties. Kemudian ke simbologi, kategoris. Kita pilih nih value field-nya, kita kasih keterangan add all values. Nah, terus kita bisa milih zonasi warna-warnanya, overlay-nya nanti. Kalau aku mau pakai ini aja. Kemudian kita klik kanan ini, properties for all symbol. Kita ganti outline color-nya no color. Oke. Kita apply. Nah, kemudian kita ke labels. Kita checklist, label feature in this layer. Kemudian kita ganti nih, jadi keterangan. Nah, kemudian kita ke simbol, edit simbol. Masnya kita ganti halo, oke. Placement properties-nya ini, kemudian kita klik remove duplicate labels, oke. Hurufnya kita ganti Times New Roman, ukurannya terserah. Kita apply, kemudian oke. Nah, jadi ini adalah hasil peta overlay yang sudah kita buat.
Nah, jadi nanti di tiap-tiap ini ada keterangan masing-masingnya. Terus langkahnya untuk overlay peta atau membuat peta arahan fungsi kawasan itu udah selesai. Langkah terakhir ya gitu, kita akan save peta kita itu dengan nama save. Nah, jadi untuk langkah dari acara 4 ini sudah selesai. Mungkin dari aku cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.